pernah ya kuliah di Australia, cuma di Amerika kan situasinya berbeda ya. Halo, aku Maharani. Dan hari ini aku mau ajak kalian kenalan dengan suami aku, Tommy. Oke. Oke, dia sedang kuliah S3 di Amerika. Tapi bukan itu yang membuatnya luar biasa. Mas Tommy ini itu tunanetra, guys. Dan orang pertama dari Indonesia yang kuliah S3 di sini di kampus Ohio State. Yeay. Oke, pertanyaannya. Aku mau nanya-nanya nih, boleh ya? Jadi yang pertama, Mas, orang-orang ini pengen tahu gimana sih rasanya jadi mahasiswa tunanetra di kampus sebesar ini. Gimana? Rasanya kalau pertama kali ya bingung. Campur aduk pokoknya. Ya seneng ya bingung. Ya excited gitu ya. Soalnya ya ini pertama kali. Dulu sih pernah ya kuliah di Australia, cuma di Amerika kan situasinya berbeda ya. Tapi jadi tantangan ya buat saya untuk mencoba hal yang baru begitu. Jadi pengen tahu gimana sih rasanya kuliah di negeri Paman Sam ya, di Amerika yang katanya tempat salah satu negara dengan banyak universitas yang masuk ranking dunia ya. Salah satunya adalah Ohio State University ini. Jadi excited lah. Terus kok bisa kuliah di sini, gimana? Ceritain dong. Nah, kalau kuliah di sini ceritanya panjang ya, tapi singkatnya karena dulu setelah kuliah S2 di Australia, terus jadi pengen lagi nih kuliah lanjut gitu ya sampai S3 gitu kan ya, akhirnya nyoba banyak beasiswa itu. Jadi karena nggak punya duit gitu jadi satu-satunya cara ya pakai beasiswa ya untuk bisa kuliah terus ke luar negeri gitu. Nah kenapa kok Amerika? Sebenarnya bukan cuma Amerika ya, dulu waktu nyoba beasiswa itu sebenarnya ya ke banyak negara, ke Belanda iya, ke Inggris iya, ke Australia. Tapi ternyata rezekinya dapatnya di Amerika. Jadi ya sudah kita jalani saja, dapat rezekinya di situ. Alhamdulillah ya kan, disyukuri. Dan meskipun berat karena saya nyoba 13 kali percobaan beasiswa baru yang akhir dapat beasiswa yaitu LPDP. Nah, alhamdulillah bisa kuliah di Amerika Serikat. Oke. Terus apa sih tantangan terberat? Kalau tantangan terberat sebenarnya ya adaptasi ya dengan perkuliahan di Amerika karena sangat berbeda sekali. Dan juga bahasa ya. Karena di sini kan pakai bahasa Inggris. Lah saya bisanya bahasa Jawa sama Indonesia. Nah, jadi kan nggak nyambung itu waktu di kelas kan. Jawa nih Jawa. Ya, coba kalau yang jadi dosen itu Pak Owi ya enak itu. Tok, nah gitu lah, jelas. Nah, ini enggak jelas. Oh, sudah. Cuy. Enggak ngerti aku. Nah, tapi karena dulu sempat belajar ilmu di Banten ya. Di
Guyon guys, guyon. perguruan Guyon. bahasa Inggris. Ya, itu Guyon akhirnya guys, guyon guys. bisa bahasa Inggris, insya Allah ya. Nggak ada les di Banten kok ya. Oke, masih ingat nggak pertama kali kita datang di sini? Oh, waktu pertama kali datang di sini tuh, yang pertama saya rasakan tuh wadem, nah dingin guys, karena Ada salju. waktu datang itu kebetulan lagi ya badai salju, suhunya minus 30 waktu itu di Boston yang pertama kali kamu. Di keluar bandara langsung disambut sama salju setebal 30 cm kali ya. Nah, terus sampai di Columbus di Ohio ternyata juga masih bersalju. Eh, ya nggak terlalu anu juga ya, maksudnya kita udah siap-siap sih dari Indonesia sudah bawa jaket, jadi nggak terlalu kaget juga. Itu cuma ya exciting karena lihat salju, anak-anak juga baru pertama ini sih kita melihat salju di kota gitu kan. Dulu aku di Australia kan lihatnya harus ke gunung dulu kan. Ya, sekarang kota itu udah salju, itu exciting lah ya. Dan alhamdulillah ketemu juga dengan orang-orang yang baik yang jemput kita, namanya Dana dan Fred dan keluarga. Mereka orang Amerika, tapi mereka baik banget jemput kami, terus memberikan tempat tinggal juga selama 2 minggu sebelum kami bisa tinggal di apartemen kami sekarang. Iya, itu sih yang paling berkesan. Disambut udara dingin dari Indonesia yang panas tiba-tiba disambut salju. Oke, tips dan trik buat temen-temen nih, buat disabilitas atau temen-temen lainnya yang pengen bisa kuliah di Amerika. Tips buat dari kamu gimana? Nah, tipsnya ya kerja keras ya. Yang penting konsisten, tidak pernah menyerah, terus niatnya dulu ya. Karena untuk bisa keluar negeri tentu nggak mudah. Tadi ya persiapannya kan ya bahasa Inggris, Yes. ya kan. Kalau nggak Apa, bisa bahasa TOEFL? Inggris gimana? IELTS, TOEFL IELTS-nya berapa? Hah? TOEFL IELTS. IELTS sih saya cuma 6,5. Tapi karena apa itu ada kebijakan ya kalau di Amerika itu di universitas tertentu gitu ya, kali harus cek lah ya ke websitenya. Nah, itu ada yang membebaskan untuk proficiency testnya itu. Jadi untuk persyaratan bahasa itu bisa di waive, itu bisa di diabaikan gitu, di-ignore ya, karena S2 saya dulu di Australia, di negara yang berbahasa Inggris juga, jadi bisa digunakan ya. Tapi kalau kalian nggak ada itu ya harus tes IELTS ya. Rata-rata di sini sih IELTS-nya persyaratannya 7 sebenarnya. Tinggi juga sih. Nah, jadi itu yang harus disiapkan. Ya antara 6,5 sampai 7 lah ya, coba cek di website ya. Itu yang pertama ya, bahasa, persiapan, kemudian dokumen. Gitu, dokumen-dokumennya lah ya, ijazah itu yang harus yang asli ya. Jangan ijazah palsu dipakai. Kalau di sini ya bisa langsung tahu nanti gitu kalau itu palsu atau asli. Nah, sama perhatikan persyaratan lainnya lah ya, seperti rekomendasi dari dosen gitu kan, atau rekomendasi lah pokoknya ya, surat-surat rekomendasi, kemudian esai itu ya, statement of purpose itu ya. Pokoknya yang ada di website sudah cek itu. Itu kemudian persiapan finansial itu juga perlu gitu. Apalagi yang kayak saya kan bawa keluarga.